Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pertemuan kita tentang Perang Dingin Kedua. Topik materi tentang Perang Dingin Kedua ini termasuk ke dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Sebelumnya, sedikit mengingatkan kita sudah membahas tentang Perang Dingin yang pertama. Kita membahas bagaimana latar belakang kenapa Perang Dingin itu terjadi, lalu bagaimana konflik antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang mendalangi terjadinya Perang Dingin, dan hal-hal yang bersangkut paut. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan secara detail bagaimana kelanjutan dari Perang Dingin, yaitu pada saat Perang Dingin memasuki masa akhirnya, yaitu kalau dikurun waktukan sampai kepada tahun 1991. Nah, di sini topik pembahasan yang akan Bapak siapkan dalam materi Perang Dingin kedua ini, yang pertama Bapak akan membahas tentang konflik tidak langsung Amerika Serikat melawan Uni Soviet. Nah, jadi kalau kita sudah membahas Perang Dingin yang pertama, baik Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam konflik di Perang Dinginnya tidak tidak memiliki konflik secara langsung. Jadi baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet lebih memilih untuk mempengaruhi negara-negara dunia ketiga. Jadi negara-negara dunia ketiga sebelumnya itu belum merdeka dan belum membentuk negara sendiri. Nah, jadi Amerika Serikat dan Uni Soviet mencoba untuk mempengaruhi negara-negara yang baru lahir tersebut, atau dalam artian prematur, agar negara-negara tersebut mau bersekutu, mau memiliki ideologi yang sama, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Nah, di sini sub pembahasan dari konflik tidak langsung Amerika Serikat versus Uni Soviet yang akan diangkat adalah Perang Korea, yang kedua adalah invasi Afghanistan. Nah, kenapa Bapak memilih dua hal ini? Karena dua peristiwa ini sangat mempengaruhi bagaimana permulaan terjadinya Perang Dingin dan berakhirnya Perang Dingin. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana persaingan militer antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, di sini kita akan membahas tentang peningkatan anggaran militer, intensifikasi teknologi nuklir, dan juga persaingan-persaingan lainnya yang bersangkut pautan dengan militer. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai konflik rudal dan nuklir. Nah, di sini konflik rudal dan nuklir sangat relevan dengan sejarah Perang Dingin. Karena dalam Perang Dingin, persenjataan sudah makin berkembang. Yang sebelumnya pada Perang Dunia Kedua, kita mengenal peperangan melalui senjata seperti tank, artileri, dan segala macam. Pada saat Perang Dingin, sudah ada semacam intensifikasi penelitian yang mengembangkan apa yang disebut senjata nuklir. Nah, konflik senjata nuklir ini nantinya akan berdampak kepada konflik pada daerah-daerah negara dunia ketiga. Salah satunya yaitu adanya ancaman nuklir pada negara Kuba yang nantinya akan melahirkan yang namanya pembatasan senjata agar Uni Soviet ataupun Amerika Serikat ataupun negara lainnya mempunyai keterikatan untuk membatasi senjata nuklir, karena senjata nuklir itu bisa membahayakan ya, tidak hanya memakan korban jiwa namun juga merusak lingkungan. Yang keempat itu adalah runtuhnya Uni Soviet. Nah, ini adalah episode akhir dari Perang Dingin, bagaimana Uni Soviet yang sebelumnya itu sangat rivalitasnya tinggi dengan Amerika Serikat dan selalu bersaing, nyatanya pada tahun 1991 menemui titik akhirnya ketika Mikhail Gorbachev melakukan restrukturisasi sistem-sistem politik maupun kebijakan ekonomi yang akhirnya melunturkan ataupun memudarkan apa yang disebut dengan ideologi komunisme. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu konflik tidak langsung Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, yang pertama akan Bapak bahas adalah Perang Korea. Jadi Perang Korea ini sangat menarik karena konfliknya itu mirip sebenarnya dengan negara-negara dunia ketiga lainnya. Bahkan seperti Indonesia pun sangat mirip,
karena Korea merupakan daerah bekas pendudukan Jepang yang berhasil bebas dari Jepang pada tahun 1945. Jadi ketika itu Jepang menyerah dengan sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Hal itu dikarenakan Jepang mengalami fase sulit karena terkena dampak dari bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, pada akhirnya daerah-daerah Jepang harus diatur ataupun dikoordinasi terlebih dahulu oleh PBB. Nah, di PBB ini ada dua negara yang memiliki pengaruh yang sangat kuat dan bahkan disebut sebagai negara adidaya, yaitu adalah Uni Soviet dan Amerika Serikat. Nah, kedua negara ini saling bersepakat bahwa daerah-daerah bekas jajahan ataupun bekas pendudukan poros seperti Amerika Serikat, Italia ataupun Jepang harus diatur bagaimana masa depannya nanti. Nah, tidak bisa asal dimerdekakan. Bagi Uni Soviet maupun Amerika Serikat sepakat bahwa negara yang baru bebas dari pendudukan Jepang ataupun Jerman itu harus mengalami fase pembinaan terlebih dahulu agar tidak terbentuk seperti negara-negara fasis lainnya. Nah, dalam pembinaan ini justru baik Uni Soviet maupun Amerika Serikat menebarkan pengaruh di Korea khususnya agar Korea tersebut bisa memihak kepada ideologinya. Nah, di sini Korea itu sepakat terbagi ke dalam dua daerah karena kesepakatan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet agar Korea mampu dibina, akhirnya dibina dengan pembagian di garis 38 derajat. Nah, pembagian daerah itu dilakukan agar baik Uni Soviet dan Amerika Serikat mampu mempersiapkan sumber daya manusia di Korea tersebut agar mampu merdeka di tahun-tahun selanjutnya. Namun, hal tersebut justru mengkhawatirkan PBB karena nyatanya baik Amerika Serikat dan Uni Soviet membawa konflik pertentangan ideologinya ke Korea. Yang pada akhirnya Korea mengalami perbedaan ataupun distingsi yang sangat kontras. Yang sebelah utara itu lebih condong ke komunis, yang sebelah selatan itu lebih condong ke liberal. Sebenarnya masyarakat asli pada tahun sebelum tahun 1950 itu lebih memilih membentuk suatu kesatuan negara, tidak terpecah belah seperti itu. Nah, konflik tersebut memunculkan beberapa pemberontakan yang tidak setuju dengan upaya pemisahan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Dan ketidaksetujuan tersebut memuncak saat Kim Il-sung, pemimpin dari Korea Utara, melakukan pemberontakan dengan melakukan invasi ke Korea Selatan. Nah, pada akhirnya invasi tersebut memancing amarah dari Amerika Serikat selaku pembina dari Korea Selatan. Yang pada akhirnya secara tidak langsung Amerika Serikat menyokong tentara-tentara dari Korea Selatan untuk berperang melawan Korea Utara. Dan jika kita lihat sampai sekarang sebenarnya ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan itu belum berakhir. Baik Korea Selatan maupun Korea Utara itu memberlakukan yang namanya wajib militer. Tujuannya itu untuk apa? Agar masyarakat-masyarakat sipil mampu difasilitasi ataupun dijadikan sebagai prajurit agar pasokan prajurit tidak mengalami kekurangan. Seperti kita lihat kalau di film-film Korea itu banyak artis-artis yang melakukan kegiatan wajib militer. Nah, kegiatan wajib militer itu nanti ada dua dibagi ya. Ada yang sebagai public service, ada yang sebagai kemiliteran. Kalau public service itu bekerja di bidang kepemerintahan, terus di bidang sosial dan segala macam. Kalau militer itu otomatis harus magang ataupun bergabung ke dalam satuan militer seperti Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat. Nah, selanjutnya ada Perang Afghanistan. Nah, ini sebenarnya
perang yang sangat menyita biaya maupun anggaran dari Uni Soviet. Perang ini sebenarnya berawal dari keinginan Uni Soviet untuk mempertahankan daerah ataupun kedaulatan pemerintahan yang sedang dikuasai oleh Partai Komunis. Nah, sebelumnya memang terjadi gejolak ya antara Partai Komunis dan Partai Liberal maupun garis ekstremis Islam. Nah, di sana banyak masyarakat yang protes dengan kedudukan komunis yang sangat mendominasi di Afghanistan. Salah satu bentuk protes yaitu adalah membentuk semacam gerakan separatis yang diketuai ataupun dipelopori oleh kaum mujahidin. Nah, kaum mujahidin ini ingin merontokkan dikdaya Uni Soviet di Afghanistan. Dalam artian ingin memerdekakan Afghanistan dengan menjadikan Afghanistan sebagai negara yang Islamiyah. Nah, kaum mujahidin ini yang memerangi Uni Soviet dari tahun 1979 sampai 1989 itu disokong baik senjata maupun dana oleh Amerika Serikat. Karena memang secara hukum setiap ada Uni Soviet pasti ada Amerika Serikat. Konflik tersebut pada masa Perang Dingin dari tahun 1945 sampai 1991 selalu diiringi oleh keterlibatan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Jadi di suatu daerah ketika ada Uni Soviet ataupun Amerika Serikat salah satunya yang sudah menebarkan pengaruh di suatu daerah, pasti baik Amerika Serikat ataupun Uni Soviet berlawanan lainnya akan ikut untuk menebarkan pengaruh. Jadi konflik perang dingin itu secara tidak langsung itu seperti itu. Dan Afghanistan itu salah satu contohnya. Amerika Serikat melakukan penyokongan senjata, terus pemberian dana kepada kaum mujahidin untuk perang melawan Uni Soviet. Untuk referensi silakan nonton film Rambo 3. Itu menjelaskan sekali bagaimana Rambo itu membantu kaum mujahidin yang perang melawan Uni Soviet. Dan kalau adik-adik tahu yang namanya ketua Al-Qaeda yang terkenal karena mendalangi pemboman kejadian 911 Menara Kembar WTC, itu kan namanya Osama bin Laden. Nah, Osama bin Laden itu secara tidak langsung sebenarnya itu dibina, dilatih, disokong senjatanya itu oleh Amerika Serikat. Karena Osama bin Laden itu sebelumnya adalah kaum mujahidin yang ditugaskan untuk memerangi Uni Soviet. Jadi di sini sebenarnya sejarah itu sifatnya kompleks. Kita harus bisa memahami dari satu tragedi ke tragedi yang lain. Nah, lalu di sini ada perlombaan senjata. Nah, di sini Bapak memusatkan perhatian persenjataan itu pada saat persaingan nuklir. Nah, baik Uni Soviet dan Amerika Serikat itu terpancing untuk mengembangkan nuklir. Baik Uni Soviet awalnya itu belum menggunakan nuklir sama sekali di sebelum tahun 1945. Namun Amerika Serikat menggunakan nuklir untuk mereduksi perlawanan dari Jepang, yaitu melalui bom atom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki, yang memancing Uni Soviet untuk membuat bom atom atau nuklir yang serupa. Oleh karena itu Uni Soviet membuat yang namanya RDS-1. Bom nuklir ini tipenya mirip ya, seperti bom nuklir yang dibuat oleh Amerika Serikat, yaitu Little Boy and Fat Man. Daya ledaknya itu lumayan dan dicoba di daratan Rusia. Lalu ada R-12 Divina. Kalau R-12 Divina itu digunakan oleh Uni Soviet pada saat krisis Kuba. Nanti Bapak akan jelaskan di slide selanjutnya bagaimana krisis Kuba itu terjadi. Nah, lalu Amerika Serikat itu mempunyai dua bom nuklir yang terkenal, yaitu Little Boy and Fat Man yang dibom pada kota Hiroshima dan Nagasaki 1945. Lalu ada PGM-19 Jupiter yang ditempatkan di Turki dan Italia untuk diarahkan ke negara-negara Eropa Timur, negara-negara yang bersekutu dengan Uni Soviet. Nah, di sini ada 4 klasifikasinya.
Nah, yang pertama itu ada Fat Man dan Little Boy. Nah, itu digunakan pada pemboman di Hiroshima tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Itu bentuk bomnya ya, mirip sebenarnya dengan RDS-1. Karena RDS-1 itu secara tidak langsung itu mencontoh bentuk bom nuklir dari Fat Man dan Little Boy yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Lalu ada R-12 Divina, Uni Soviet. Nah, nanti digunakan oleh Uni Soviet untuk mengancam situasi dari Amerika Serikat karena Kuba itu merupakan sekutu dari Uni Soviet dan secara geografis sangat berdekatan dengan Amerika Serikat. Lalu ada PGM-19 Jupiter. Ya, mulai dikeluarkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1961 dan ditempatkan di Italia dan Turki. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan ya, krisis rudal Kuba. Nah, krisis rudal Kuba ini sangat mewarnai bagaimana keseruan dari Perang Dingin ini. Nah, krisis rudal Kuba itu terjadi ketika Kuba yang difasilitasi ataupun dibiayai oleh Uni Soviet mengarahkan rudal R-12 Divina ini ke daerah wilayah Amerika Serikat karena daerahnya memang berdekatan. Nah, pengarahannya itu ke daerah Florida. Dan rudal tersebut sontak membuat Amerika Serikat itu khawatir. Karena kenapa rudal ini tekanannya itu ataupun bentuknya pun sangat besar dan banyak yang menggadang-gadang jika rudal ini diluncurkan ke Florida, mungkin segaris pantai Florida itu akan putus. Nah, pada akhirnya Amerika Serikat mengecam tindakan dari Uni Soviet. Dan Uni Soviet mengapa mendorong Kuba untuk menggunakan rudalnya dan mengarahkan di Amerika Serikat? Ada beberapa alasan sebenarnya. Yang pertama itu Kuba merasa kesal dengan Amerika Serikat yang mencampuri urusan politik rumah tangganya. Karena sebelumnya itu Kuba dipimpin oleh yang namanya Fulgencio Batista. Itu bentuknya itu dia itu seorang kaisar monarki lah. Dan berhasil dikudeta oleh Fidel Castro bersama Che Guevara. Nah, orang-orang ex pengikut dari Fulgencio Batista yang tidak senang dengan pemerintahan Fidel Castro dan Che Guevara melakukan penyerangan kembali yang disebut sebagai serangan Teluk Babi. Nah, serangan tersebut ternyata didalangi oleh Amerika Serikat. Nah, otomatis Fidel Castro sangat mengecam tindakan ikut campur dari Amerika Serikat yang pada akhirnya membentuk yang namanya rudal nuklir R-12 Divina. Nah, lalu Amerika Serikat Uni Soviet juga ternyata melakukan penempatan rudal tersebut karena Amerika Serikat ternyata di tahun-tahun sebelumnya sudah menempatkan rudal. Dan penempatan rudalnya tersebut itu di Turki dan Italia. Nah, hal ini bagi Uni Soviet sangat membahayakan karena Italia dan Turki daerahnya itu sangat berdekatan dengan negara-negara sekutu Uni Soviet yang tergabung dalam Pakta Warsawa. Nah, itu biasanya negara-negara Eropa Timur seperti daerah-daerah Yugoslavia dan segala macam. Jadi sebenarnya kejadian ataupun tragedi rudal Kuba ini adalah kejadian saling todong-menodong rudal. Nah, karena krisis rudal ini sangat membahayakan jika kedua belah pihak nekat untuk melemparkan ataupun melepaskan rudalnya, itu akan menyebabkan mungkin akan adanya perang dunia ketiga. Nah, pada akhirnya dibentuklah persetujuan pembatasan senjata. Nah, persetujuan pembatasan senjata itu diawali itu tahun 1969. Jadi beberapa negara membuat semacam perjanjian di Finlandia untuk menyikapi konflik nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perjanjian tersebut itu dinamai Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. Di sini perjanjian tersebut banyak negara-negara yang terikat, yang sampai sekarang pun perjanjian ini masih mengikat negara-negara yang sedang mengembangkan nuklir, baik Finlandia maupun daerah-daerah Timur Tengah.
Nah, Amerika Serikat dan Uni Soviet berdasarkan perjanjian non-proliferasi nuklir tersebut sepakat untuk membentuk perjanjian dalam hal pembatasan persenjataan. Nah, perjanjian antara Uni Soviet dan Amerika Serikat ini dinamakan Strategic Arms Limitation Talks atau SALT. Nah, SALT ini nanti terbagi perjanjiannya menjadi SALT 1 dan SALT 2. Nah, pada SALT 2, kesepakatan pembatasan senjata ini berfokus kepada penggunaan senjata nuklir. Nah, jadi nuklir ini pada SALT 2 ini diarahkan tidak hanya untuk persenjataan saja, tapi untuk penggunaan sumber daya alam seperti pembangkit listrik tenaga nuklir ataupun tenaga nuklir untuk penggunaan hal-hal lainnya. Nah, lalu kita masuk ke dalam runtuhnya Uni Soviet. Jadi runtuhnya Uni Soviet ini terjadi karena adanya andil dari Mikhail Gorbachev untuk membuat semacam program ataupun kebijakan yang sifatnya terobosan. Sifatnya itu revisionis, yang nantinya akan merontokkan ataupun meruntuhkan ideologi dan prinsip komunis. Nah, ini kita bisa lihat foto di sebelah kanan itu ada Mikhail Gorbachev. Jadi Mikhail Gorbachev itu memulai karirnya sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis Uni Soviet itu pada tanggal 11 Maret 1985. Nah, jadi Mikhail Gorbachev ini sebenarnya bukan dalam Uni Soviet ini tidak mengenal presiden, perdana menteri dan jabatan-jabatan tinggi lainnya. Jadi jabatan tinggi dalam suatu pemerintahan Uni Soviet itu dilandasi oleh jabatan di partai. Nah, kebetulan ketika Mikhail Gorbachev dilantik sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis Uni Soviet, otomatis Mikhail Gorbachev dijadikan sebagai presiden ataupun perdana menteri. Nah, di sini Mikhail Gorbachev meskipun seorang komunis, namun Mikhail Gorbachev itu seorang komunis yang tidak terlalu kaku karena melihat keadaan Uni Soviet saat ini, sistem ekonomi tertutup nyatanya menelantarkan perekonomian Uni Soviet. Jadi Mikhail Gorbachev itu sangat resah melihat betapa kakunya, betapa kunonya perekonomian yang dijalankan pada Uni Soviet saat itu. Seperti halnya wirausaha yang tidak ada sama sekali di Uni Soviet dan pengarahan perekonomian yang selalu diarahkan oleh pemerintah dan tidak membuat kebebasan kepada masyarakat-masyarakat untuk berbuat. Hal ini membuat Mikhail Gorbachev untuk untuk membentuk yang namanya program-program seperti Glasnost, Perestroika, demokratisasi agar Uni Soviet itu mampu mengatasi perekonomian ataupun ketidakterbukaan sebelumnya. Nah, 3 terobosan program ini nyatanya itu meruntuhkan Uni Soviet pada akhirnya. Karena kenapa? Yang pertama kita akan bahas Glasnost. Jadi Glasnost itu adalah keterbukaan. Secara prinsip sebenarnya itu sangat berlawanan dengan apa yang diteguhkan oleh ideologi komunisme. Dalam Glasnost yaitu keterbukaan, Uni Soviet saat itu langsung membuka yang namanya kebebasan pers. Jadi pada kebebasan pers, ternyata pers-pers yang sudah dibebaskan untuk mengekspos informasi ataupun konten-konten mengenai politik ataupun sosial di Uni Soviet, ternyata justru membuka borok dari Uni Soviet itu sendiri. Seperti apa yang dilakukan oleh Stalin pada Camp Gulag, seperti perekonomian yang ternyata kita runtuh, seperti terjadinya kemiskinan, ataupun pembantaian di daerah Eropa Timur.
Nah, hal ini ternyata belum diketahui secara menyeluruh oleh negara-negara satelit dari Uni Soviet. Jadi Uni Soviet itu sifatnya seperti federasi. Banyak daerah-daerah kecil lainnya di daerah Eropa Timur itu yang memang tidak mengetahui secara menyeluruh bagaimana berjalannya Uni Soviet. Nah, ketika mengetahui adanya tragedi ataupun peristiwa semacam itu, akhirnya mereka-mereka semua negara-negara tersebut memilih untuk memecahkan diri dari Uni Soviet. Seperti nantinya ada Yugoslavia, Azerbaijan, dan juga Ukraina. Nah, hal ini justru merontokkan dan memundurkan apa yang disebut sebagai Uni Soviet itu. Ketika Uni Soviet seharusnya mampu bersaing dengan Amerika Serikat sampai akhir, ternyata tahun 1991 ketika program Glasnost, Perestroika, dan demokratisasi dijalankan, memenuhi gerbang berakhirnya yang disebut Uni Soviet. Jadi pada tahun 1991 Uni Soviet resmi berakhir karena keterbukaan tersebut dan protes atas kebijakan pemerintahan yang selama ini dilakukan oleh Uni Soviet. Lalu ada perestroika. Perestroika itu restrukturisasi karena memang budaya ataupun struktur dari pemerintahan saat itu bagi Gorbachev itu sangat kaku. Bahkan kehidupan sosial pun juga dikritik oleh Gorbachev. Salah satunya adalah hobi minum alkohol yang bagi Gorbachev itu apa ya, semacam seperti apa ya, kebiasaan minum alkohol itu sangat menghapus etos ataupun budaya semangat Uni Soviet. Pada akhirnya dibatasi minuman-minuman alkohol dan justru menimbulkan protes dari rakyat-rakyat Soviet. Dan protes-protes semacam inilah yang melegitimasi berakhirnya Uni Soviet. Oke, terima kasih. Mungkin ini yang bisa Bapak jelaskan. Mohon maaf jika penjelasan dari Bapak banyak kekurangan dan juga kurang jelas. Silakan nanti kita akan lanjut kepada sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.